Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita akan terangkat ke maqam yang terpuji insya Allah. Alhamdulillah, syukur nikmah datang ngersanipun Allah. Tasih pinaringan sregep ibadah niku nikmat yang luar biasa. Engko lek wis ana ares-aresani niku nikmatnya dicabut. Naudzubillah. Ngaji ares-aresan niku pun nikmatnya dicabut oleh Allah. Ngaji wis gak patek. Patek niku patek, bukan patek Bondowoso. Kalau patek Bondowoso asu. Kalau wis gak patek berarti gak asu. Gak patek sregep, gak patek seneng ngaji, gak patek. Waduh, naudzubillah. Itu nikmatnya dicabut oleh Allah. Soalnya nopo hadirin, sebagaimana dulu saya sampaikan, selama kula panjenengan itu ada di majelis ini, maka selama itu pula panjenengan selalu mendapatkan istighfarnya malaikat. Leres ya? Nah, istighfarnya malaikat itu bagaimana? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Itu doanya malaikat. Selama kulon jenengan ada di majelis ini, malaikat berdoa seperti itu. Artinya, ya Allah ampunilah mereka yang ngaji ini, dan sayangilah mereka ya Allah. Ini doanya malaikat, Pak. Lah kulon jenengan yang didoain cukup mengamini, Allahumma amin. Dan saya yakin, karena yang doa ini makhluk yang tak pernah berdosa, makhluk yang suci, insya Allah doanya didengar oleh Allah. Paham ya? Malaikat itu termasuk makhluk yang taat, tidak pernah menolak perintahnya Allah. Lah sekarang lagi mendoakan kula panjenengan. Gak ono ceritane malaikat gendaan, malaikat ngentitan, malaikat ganggu bojone wong. Niku mboten wonten. Malaikat itu makhluk yang suci, makhluk yang taat, makhluk yang luar biasa. Nah, sakniki sedang mendoakan kula panjenengan. Alhamdulillah, masya Allah. Didongakno, diistighfarin. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Katanya Nabi itu, doanya malaikat seperti itu. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangi dia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yakin saya doanya malaikat diterima oleh Allah. Sehingga pulang dari tempat ini kita nanti, ya, pulang dari tempat ini
insyaallah gugurlah dosa-dosa kula panjenengan. Hadirin, sakniki membahas tentang perbedaan ziz itu singkatan dari zakat, infak, sedekah, tapi memper hampir sama. Kalau zakat itu selain rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat, zakat itu dapat juga menyucikan harta yang dimiliki. Ya, sebagaimana diketahui di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Makanya khud min amwalikum sedekah. Jadi sedekah ini maksudnya ya zakatnya itu. Makanya terkadang di Quran itu zakat-zakat itu dibagi dua. Ada zakat wajib namanya sedekah wajib, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Lah kalau sedekah wajib namanya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya kan gitu ya. Dalilnya zakat itu lah. Kenapa kok menggunakan innamas shadaqat? Nah, tapi di situ faridatan minallah ya. Wajib. Nah, berarti kalau sedekah wajib berarti zakat. Kalau sedekah sunnah pemberian biasa. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas maknanya daripada infak. Kalau sedekah tidak mesti harus materi. Ya, ngaji ngeten iki sedekah. Berbuat baik sedekah. Ngomong sing apik sedekah. Nyuruh orang beramal baik sedekah. Melarang orang berbuat maksiat sedekah. Masya Allah. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Semua kebaikan-kebaikan sedekah. Nulung uang, ngangkatno barangi gak kuat nganter ke becak misalnya, terus jenengan tulungi, itu sedekah pakai tenaga. Ada sedekah pakai pikiran, ada sedekah pakai harta. Masya Allah. Ya. Jadi sedekah itu ya sidqin, tasdiqin. Tasdik itu artinya membenarkan. Membenarkan iman kita itu perlu dibenarkan dengan bentuk nyata. Jadi lek ana wong ngaku-ngaku beriman tapi tidak beramal soleh, itu belum tasdik, belum membenarkan imannya dengan amal soleh. Membenarkan, selalu membenarkan disebut as-siddiq. Makanya Abu Bakar itu dijuluki Abu Bakar as-siddiq. Orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Bah masuk akal, bah orang. Yang penting dari Allah dan Rasul, dia selalu membenarkan. Makanya dijuluki as-siddiq. Tasdik untuk apa? Tasdik alal iman. Ya, membenarkan imannya itu dibuktikan dengan ngaji. Apa buktinya kamu iman? Jamaah subuh. Apa buktinya kamu iman? Salat 5 waktu dan lain sebagainya. Jadi apa? Dibuktikan. Nah, kemudian kembali ke zakat dulu ya. Zakat itu selalu gandeng dengan perintah salat. Di mana ada kata-kata aqimus shalah, di situ ada wa atuz zakah. Leres nggih? Di mana ada aqimus shalah, di situ ada wa atuz zakah.
Di mana ada aqimus shalah wa atuz zakah. Di mana saja sudah di Quran itu dari awal sampai akhir. Jangan tinggali pun. Di mana ada aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Selalu itu Pak. Ya sebagai bukti saja. Tasdiqan alal iman. Menjadi bukti kalau diri kita mengaku-ngaku beriman. Ojo mengaku-ngaku tok berarti. Harus bukti. Apa buktinya? Sama dengan orang mencintai orang lain itu. Apa buktinya kau mencintai dia? Pengorbanan. Ya, pengorbanan apa? Oh, ya perjuangan. Harus diperjuangkan cinta itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara berkorban. Mau berkorban, mau berjuang tapi tidak mau berkorban, ya tak maksimal. Ini omongan tok. Lautan kan ku seberangi, gunung pun kan ku daki, masjid ku lewati, tak bojong. Lewat tok. Jangan gitu. Dulu kita tahu Pak D saat mencintai Bude itu, oh, Masya Allah, ingin nopoi dituruti, gak ada duit dicarikan utangan, gak ada utangan, opoi sembarang sing ono didol, demi mencapai cintanya Bude. Ngono, sama, kula-kulan jenengan ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi mana buktinya? Sholat enggak, baca sholawat ogah, mana buktinya? Puasa ngebus rokoke, duhur-duhur. Katanya cinta Allah, cinta Rasul, kok bohong ngono? Nah, jadi apa? Kalau zakat itu selain juga rukun Islam yang wajib ditunaikan, zakat itu ya harus dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Makanya zakat tok itu dibagi 3 Pak. Ada zakat fitrah ya, seperti malam takbiran itu. Jatuh wajibnya ya. Jatuh wajibnya itu pas malam takbiran, itu wajibnya itu. Bolehnya sejak tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Anu wadi lali aku, yuk sekalian jadi. Oh iya boleh. Tapi kalau bicara afdolnya, bicara afdol, ya itu ketika apa? Takbiran. Karena malam takbiran itu butuh-butuhnya fakir miskin. Nah, jadi semua beras harus tersalurkan. Ya. Idul Fitri itu apa? Zakat fitrah. Lah kok ono di beberapa masjid itu disimpan, gak disalurkan. Oh dosa itu Pak. Disimpan. Anu aku sakjane ngakekno Pak iku lho, budal wisan wis mudik, engko mben tak kasihno. Loh, gak bisa. Cari ke orang lain. Kalau yang bersangkutan sudah berangkat, jangan nyimpen, jangan ditumpuk. Ini kesalahan fatal ini. Ada lagi yang bayar zakat pakai uang. Lah pakai uang itu kalau Imam Syafi'i menolak itu tidak sah. Loh Pak, tapi kan ada imam madhab yang membolehkan. Iya, namanya Imam Hanafi. Tapi ukurannya bukan beras. Ukurannya itu kurma. Kalau Imam Hanafi pakai uang. Bukan 1 kilo beras loh. Pinten 1 kilo sakniki beras? 17. Nah, 17.000. Itu kalau beras. Menurut Imam Hanafi boleh pakai uang tapi ukurannya ukuran kurma. Sakniki wingi kalau ndelok kurma sing apik niku sakniki 1 kilo 200. Lah lek butuh 3 kilo ya 200 ping 3. Pinten? 600. Wis ojo bayar nang panitia lek ngono nang kula mawon.
Jadi ukurannya itu duit beras Pak kalau pakai uang. Ukurannya adalah kurma. Tulis apa ukurannya itu? Mau tentang lagi datang. Oh boleh kok. Sopo ngomong gak boleh? Boleh kok jadi nih. Iya boleh memang. Imam Hanafi membolehkan pakai uang. Tapi ukurannya itu ukuran kurma sing apik niku. Napa namanya menjol? Ojol. Lah ojol lah ojek online. Menjol yang gede-gede itu. Bagus tapi saat ini alhamdulillah ada beras sudah siap untuk zakat dibungkus 3 kiloan loh Pak. Anggur lebih ketimbang kurang. Gitu? Aslinya kan 2,5. Lah itu kurang kata ulama. Ya sudah 2,7. Alah mesisan wis kirang titik telu ae. Akhirnya dibulatkan jadi 3 kilo. Lebih baik lebih daripada kurang. Ngaten nggih? Ada yang pertama itu zakat fitrah. Ada lagi yang namanya zakatul mal. Mal itu alif apa A-nya double, mal. L-nya yang double, mall. Jadi zakatul mall. Bukan. Ini zakatul mal. Artinya zakat harta. Lah kalau zakat mal ini bagaimana? Harta kita yang dimiliki itu dijumlah jadi 1. Syaratnya 2. 1, mencapai berumur setahun namanya haul. Yang kedua, mencapai 1 nisab. Lah Pak, bagaimana cara menentukan, cara taunya kita kalau harta kita sudah mencapai 1 nisab? Caranya diemaskan dulu 85 gram emas dikalikan harga emas per gram. Itulah hasilnya yang namanya 1 nisab itu. Nah, 1 gramnya berapa saat ini? 1,8 kali 85 gram. Ya 90 lebih. 90 juta lebih. Itu sudah mencapai 1 nisab. Umurnya kurang setahun. Oh belum, tidak memenuhi syarat. Setelah setahun lebih ditanya, kok gak zakat Cak? Kurang 1 nisab. Nah, dibolak-balik. Nisabnya wis mari kurang 1 haul. Ditanya lagi, katanya sesudah 1 haul kurang 1 nisab. Nah, karena banyak orang nakal begitu, kating getoki Gusti Allah, mau membohongi Gusti Allah, muncullah zakat yang ketiga. Apa kira-kira? Zakat profesi. Biar tidak getoki Gusti Allah. Bukan ka zakat Cak. Durung 1 haul. Begitu lewat 1 tahun ka zakat Cak, kurang 1 nisab. Terus bolak-balik begitu kan. Jadi Pak, banyaknya orang banyaknya orang nakal kayak gini, banyaknya orang yang getoki Gusti Allah, akhirnya muncul apa mau? Zakat profesi. Zakat profesi ini apa? Zakat yang dikeluarkan saat kita dari penghasilan, dikeluarkan dari penghasilan kita. Contoh dari gaji, jenengan bulanan. Gajinya karena baru kerja, gajinya cuma 1 juta. Maka 2,5% dari 1 juta itulah selawe nggih. Kali dosa gangsal toh. Nah, maka yang kita keluarkan kali dosa gangsal 1000. Itu latihan.
Terus tahun berikutnya naik gajinya jadi 2 juta. 2,5%-nya 50. Maka sing 50 itu ojo sampai kelek loh Pak, mendeli dengan ngelek duit. Ndak, maksudnya katut ke belonjo nih loh. Itu hak kita. Tahun depannya naik lagi gajinya jadi 3 juta. Maka 2,5%-nya 75. 75 itu haknya orang loh. Dari 3 juta itu. Sedikit memang. Naik lagi gajinya 4 juta. Karena kerjanya bagus. Dinaikkan gajinya jadi 4 juta. Maka 2,5% dari 4 juta 100. Nah, yang 100 itu jangan katut ke elak. Bukan hak kita. Haknya fakir miskin. Aduh Pak kok sedikit nggih seakan kalau pripun lek tak tabung no mawon. Oh ya boleh. 1 bulan tabung, 1 bulan tabung. Begitu setahun dibuka, aduh kok akeh. Gak sida. Sodak tak dikasih to zakat iku jenenge kucluk. Jarene ditabung no cek ketok akeh ternyata eman. Ya Allah. Jadi lebih tebel eman daripada iman. Itulah model-modele wong kucluk niku ngoten niku. Nauzubillah. Itu zakat. Nah sekarang kita bicara zis itu zakat. Mari ngono i-nya apa? Infak. Infak niku napa infak niku? Infak niku pemberian atau sumbangan harta untuk suatu kebaikan. Infak. Aku tak infak rek di endi di masjid kono. Aku tak infak di endi di pesantren lho. Aku tak infak di endi iku di yatim piatu. Infak. Pemberian ya atau sumbangan harta untuk suatu kebaikan. Kalau definisi sedekah saya ulangi lagi adalah sidqin atau siddiq atau tasdik, benar atau membenarkan. Jadi orang yang mengajarkan sedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran akan keimanannya itu kepada Allah. Misalnya napa wau Pak? Bentuk nyata kalau dirinya itu beriman kepada Allah, buktinya dia sedekah. Jadi imannya itu dibenarkan, dinyatakan dengan bentuk pemberian sedekah. Jadi benar-benar nyata kalau sedekah itu. Apalagi kalau sedekah katanya tadi saya katakan tidak harus harta, betul? Tidak harus. Misalnya jenengan ketemu konco senyum, itu sedekah. Senyum, masya Allah. Tapi lek ono wong, lek pas dewean ojo, please, jangan. Itu mulai kumat. Kalau ono wong misem, berarti kan kumat. Kecuali pegang HP dia. Pegang HP guyu cikakaan. Oh, bukan gila itu. Sing diwaca ana sing lucu. Itu sedekah itu difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, janda-janda muda dan sebagainya. Loh, kan mereka masih butuh skincare, ya, butuh MS Glow, butuh nyekolah ke anaknya. Kalau janda sudah sepuh itu kan sudah sukses. Anak ya ada yang jadi dokter,
Ada yang sudah jadi dosen, aja jadi tentara, ada yang jadi polisi. Oh, makmur janda tua itu. Yang kasihan itu kalau janda muda, itu masih banyak butuh santuni, anak-anaknya disantuni. Pak Ibu biar saya yang nyantuni ya. Ya kan biar sinergi. Anak jenengan sing ngurus, ibuke kula sing ngurus. Umur-umur 20 ngono-ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Jadi kembali ke infak tadi itu diharapkan kita paham betul ya. Misalnya ada masjid bangun, ada sekolah Islam bangun, ada rumah sakit Islam bangun, atau proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, nah, misalnya, maka kita kemudian mengulurkan tangan. Itu namanya infak, ya. Infak. Jadi biar kalau penjenengan itu tidak misunderstanding, tidak salah paham. Hadirin yang saya muliakan, ada dalil sedekah yang bagus ya. Contoh, gimana? Mana koso malun bisodakotin bal yasdad. Sampai 3 kali Nabi bilang begitu. Nabi sampai bilang bal yasdatnya itu 3 kali. Mana kosomalun, harta itu tidak akan pernah kalong, tidak akan pernah berkurang, nggak bakalan entek, hanya gara-gara disodakohkan. Bal yasdad. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Ini nyata Pak di masyarakat. Jadi kan tinggali orang-orang yang banyak sedekah, apa tambah kiri? Apa usahanya tambah maju? Masya Allah, gak entek-entek duit mengalir, dipercaya oleh Allah, mengalir ya. Duit niku teko dipercaya oleh Allah. Masya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan sedekah walau sekecil apapun. Apalagi bulan Ramadan. Minggu yang lalu saya sampaikan di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Huzaimah itu ada hadis sahih bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, man fattara fihi shaiman, barang siapa orang memberi buka nang wong sing poso di bulan Ramadan, kana maghfiratan lidunubih, maka pemberian kita itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Wa'id qaraqabatihi minan nar, dan pemberian buka kula jenengan ke orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu menjamin akan terselamatkan dari api neraka. Sedekah kita itu loh. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Makanya gara-gara hadis ini di Timur Tengah, orang-orang yang tadinya medit berubah jadi dermawan dada, berubah menjadi orang loman dada, gara-gara hadis ini Pak. Ada jaminan dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Gugurlah dosa-dosanya. Itu baru 1 mangkok kolak loh. Bagaimana kalau ngundang orang
buber, terus sedekah 100 mangkok. Ya Allah, sik dikalekno ping 1000 satu mangkoknya itu nilai pahalanya. Sedekah satu nasi kotak satu dibalas 1000 kali lipat oleh Allah. Ini kan luar biasa, luar biasa Pak. Maka bulan yang begitu mulia dan dahsyat ini akan segera meninggalkan kula panjenengan. Itu malaikat nangis kabeh. Di penghujung Ramadan itu nangis malaikat. Kenapa ya Rasulullah? Karena mereka sayang. Karena mereka kasihan kepada umatku yang sebentar lagi akan ditinggal oleh bulan yang luar biasa, di mana pahala dilipat gandakan sampai sakmono iku, di mana dosa-dosa kita terampuni, di mana doa-doa diijabah, ad-da'awat mustajabat, doa-doa tidak ada yang ditolak oleh Allah di bulan Ramadan ini. Sing sregep donga, sing banyak donga pada waktu, lebih-lebih pada waktu siang hari ya, saat perut kita lapar ya, kita doa kepada Allah. Itu masya Allah, itu doa kita lewat tol ya, exitnya sekarang sudah di Python. Jadi saya mudik itu nanti keluar Python. Sudah dipersiapkan yang exitnya Besuki. Ini kok larinya ke sana ini ya. Nanti saya mudik itu dulu tahun yang lalu itu masih nyampe di Gending, Probolinggo. Tahun baru itu sudah nyampe di Keraksan, alhamdulillah. Hari raya sekarang ke timur lagi, Python. Sebentar lagi nanti keluar di Besuki. Nah, lihat di Besuki itu saya tinggal ngidul arak-arak nyampe Bondowoso. Maunya saya usul biar tolnya itu sampai di depan rumah saya. Maunya. Jadi saya harus pulang kampung halaman, walaupun sudah lupa halaman berapa. Hadirin, kok lari ke sana ya? Ngomong apa tadi ya? Oh, doa. Doa itu kalau di bulan Ramadan seperti lewat tol, tanpa halangan, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Kitab suci. Ya. Pencarian kitab suci itu kan tidak ada halangan, tantangan, rintangan. Nah, ya. Jadi doa kita begitu, tembus langit. Ya. Milo para rawuh, mumpung ini ada sisa ini ya, ada sisa. Besok itu terakhir ya, tarawehnya itu. Oh, nanti malam terakhir. Lah itu gunakan sebaik mungkin. Ndonga sing akeh, maca istighfar sing akeh, maca sholawat sing akeh. Entekno hataman Qur'ane. Ampun. Lagi. Pokoke masyaallah dipol-polno ibadah kula jenengan. Jarene wong-wong niku iya apa? Mumpung umur nututin, belum tentu umur kita nututin tahun depannya. Ya aja ngomong ngono re, ndonga biar panjang umur. Nah, biar sik nututin malih. Allahumma amin. Ketika Nabi itu selalu memberi contoh. Nabi Muhammad itu selalu memberi contoh. Datang kula panjenengan ketika masuk bulan Rajab itu sudah mulai diajari doa. Minta berkah umur biar nututin Ramadan. Itu doanya masya Allah, sudah terkenal doanya itu.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau buka, mau sarapan. Barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab. Ternyata akhir Rajab berangkat. Wa Sya'bana, akhir Sya'ban berangkat, gak nututin Ramadan. Ono sing model ngoten niku. Masya Allah. Pas Ramadan akhir wingi, bulek kula sedo. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim pas malam 27 kapundhut. Ramadan pas malam 27. Lah ngoten niku lho gak sampai riyo berangkat. Lah kula jenengan yang hadir lah gak berangkat-berangkat to, Pak. Lah ini oleh Allah diberi kesempatan biar kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Gak enak-enak kula jenengan gak diberangkat-berangkat niki. Itu disuruh memperpanjang taubat, kok malah memperpanjang maksiat. Kula jenengan gak berangkat-berangkat ngeten niki, duduk nopo niku? Disuruh taubat, kok malah gendaan gak mari-mari. Ya Allah. Tarawih loh, sik sempat nyamperin gendaan nih. Ayo yang berangkat tarawih. Wah, seolah-olah pacaran Islami. Ora ono gendaan Islami niku. Le ono bahaya akan ada zina Islami. Naudzubillah. Tekoni telat di pojok belakang. Padahal beda satir ngeten tok. Lah tipis niki, Pak. Oh, tebel. Ono sing musala niku tetep kain. Tuh Pak, kainnya ndak terawang ngeten. Tetep kain di depan UIN itu. Ya, itu ada musala tapi tetep kain. Dia senggol-senggolan. Imam Waladolin dia berdua di belakang asyik. Lah ini bikin malaikat gregetan. Ya. Baik, saudara-saudara, ada yang ditanyakan? Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang bertanya, Ibu. Yang ngacung silakan. Silakan. Ya. Monggo. Lampu tangan yang ini, Bang. Silakan. Halo. Oh, Pak. Diam itu ada dua maknanya, Bu. Yang pertama memang benar-benar sudah paham. Yang kedua ngantuk. Tidak tahu yang mana ini. Silakan yang mau bertanya. Bebas, tidak harus sama dengan materi. Pertanyaannya bebas, asal sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Haji. Enggak tanya-tanya Ustaz. Nggih, paham semua, Bun. Saya tanyakan masalah zakat. Tahun 70-an itu ekonomi masih lemah. Terus kita itu punya keluarga, punya bapak, punya ibu dan punya kakak dan adik. Waktu itu tahun 90 itu ekonomi lemah, hanya yang punya untuk zakat itu hanya orang hanya satu. Jadi niku zakat nopo? zakat ini zakat apa namanya? Fitrah. Ya. Wih. Terus Zakat fitrah itu. Jadi pertama itu orang tua. Yang pertama itu orang tua, ya kan, terus dikasihkan ibu atau rumah, terus kembali lagi ke
Baik, selama statusnya itu benar-benar fakir miskin, boleh. Paham ya? Asalkan anak tadi itu sudah di luar tanggungan, sudah berkeluarga. Tapi lek anak itu sih makane melok wong tua, tidur di wong tua, sandang pangane sih melok wong tua, terus dizakati, gak oleh. Yang benar itu dia dikeluarkan zakatnya, bukan dia menerima zakat. Jangankan kok anak, pembantu kita, ya, pembantu kita tidur di kita, sandang pangan melok kita, maka kitalah yang wajib mengeluarkan zakatnya dia, bukan zakat kita diberikan ke dia, salah. Kecuali pembantunya itu tidur di omai, makan di omai, tidak melok kita, sah. Ini banyak orang misunderstanding, banyak orang salah paham. Loh, bagaimana dengan zakat kita? Kan anggur diberikan ke pembantu Pak, katanya. Oh iya, tapi ke orang tuanya pembantu yang ada di kampung. Kalau pembantunya itu sudah ditanggung oleh majikan. Paham ya? Bukan penerima zakat dia, tetapi dia yang wajib kita keluarkan karena dalam tanggungan kita. Tapi kalau pertanyaannya tadi itu anaknya sudah berkeluarga dewe-dewe, sandang pangan golek dewe, maka walaupun orang tua boleh memberi zakat ke anak. Tapi bukan status anaknya, tetapi status fakir miskinnya. Paham ya? Baik, ada lagi? Nggih. Ada bayi lahir, sholat Idul Fitri kurang 1 jam, itu wajib dikeluarkan zakat. Iya. Kan bernyawa. Zakat fitrah itu apa sih? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa yang punyanya nyawa. Tapi kalau lahirnya setelah sholat Id, Mati. Kalau sudah sholat, bukan zakat kalau sudah sholat Pak. Kok yang nggak wajib. Batasnya zakat fitrah itu kapan sih? Sebelum imam naik ke mimbar. Tapi kan antara sholat dan khutbah kan rakat, seolah-olah tidak ada jeda ya. Ya sholat gitu aja sudah, gak usah nunggu khotib naik mimbar. Sholat itu terakhir. Lelek wis mari sholat, duduk zakat namanya. Sedekah, dan orangnya wajib taubat karena itu dosa besar. Dosa itu tidak mengeluarkan zakat itu dosa besar Pak. Padha karo ninggalno sholat, dosa gede niku. Hati-hati. Berikan ke panitia. Panitia itu beda dengan amil. Amil itu siapa amil itu? Amil itu di SK oleh khalifah atau presiden. Siapa di Indonesia yang di SK oleh presiden sih? Basnas. Itu amil. Kalau yang diangkat oleh organisasi PBNU ngangkat, PP Muhammadiyah mengangkat misalnya, itu wakil yang diizini boleh jadi amil. Tapi kalau hanya diangkat RT, di SK oleh RW, di SK oleh takmir, itu namanya panitia, duduk amil. Dan mereka tidak berhak memperoleh zakat karena bukan amil, dia cuma panitia. Ini banyak yang salah paham.
Panitianya dapat duluan. Fakir miskinnya kari. Itu wong goblok. Paham ya? Beda. Panitia dengan amil itu beda. Hati-hati hadirin. Hati-hati. Terus ada lagi yang tadinya itu ada orang datang bawa beras, Pak ini saya zakat. Oh iya, dah doain macam-macam, niat sudah macam-macam, sudah. Ono uang tak kau bawa uang tok. Oh jangan, kau oleh. Imam Syafi'i menolak katanya. Gimana caranya Pak? Beli, ini beras dibeli. Orangnya yang tadi bawa beras tahu, loh saya bayar zakat pakai beras, tutup tak kontol. Ini salah lagi. Panitia kok ngedol berasnya wong. Ya ini lagi lek gak ngaji niki ngeten iki lek gak ngaji di Ridwanus Sholihin niku ngeten. Sopo? Ya silakan. Salam. Nyambung pertanyaannya Pak Isman. Masalah apa Pak? Janda. Oh baik. Silakan. Bagaimana kalau kita tarik anak belakang tentang bayi yang terlahir menjelang sholat Id? Kita tarik begini. Kewajiban zakat fitrah itu wajib pada setiap individu Yang bernyawa. Umur kehamilan itu 9 bulan sebulan. Kapan janin itu sudah bukan. Pada kehamilan keempat, bulan keempat itu sudah Diberi nyawa. apakah itu janin sudah manusia, calon bayi? Kalau itu ada di situ lebih afdal dan lebih telitinya, apakah tidak disarankan untuk juga disekali? Oh baik. Sehingga pertanyaan anda itu semakin itu gugur karena kewajibannya sudah jauh mundur sebelumnya. Sudah. Turun soal itu. Belum kalau belum lahir walaupun sudah ada roh. Belum walaupun sudah ada roh. Umur 4 bulan sudah ditiupkannya roh. Tapi belum lahir. Belum. Apa? Tapi sudah terjawab. Kalau belum lahir belum kewajiban. Tapi kewajibannya kalau sudah lahir, walaupun bernyawanya sudah ada 4 bulan. Paham Pak? Loh, banyak di dalam kitab-kitab fikih begitu waladathu ummuhu, ya, dari awal Ramadan pun itu sudah boleh membayarkan. Misalnya istri jenengan lahir, ya. Misalnya istri jenengan melahirkan anak tanggal 1 Ramadan, gitu. Jenengan begitu melahirkan itu kan sudah ada kewajiban sebenarnya, walaupun dari tanggal 1 itu sudah boleh diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat kan gitu ya. Nah, tapi jatuh wajibnya itu nanti pas malam takbiran. Lah kadang-kadang lahirnya pas malam takbiran. Itu bukan boleh, itu langsung wajib. Nah, gitu. Jadi kalau belum lahir enggak, jadi cukup ibunya saja. Cukup ibunya. Jadi begitu waladat ummuhu, begitu ibunya melahirkan, maka anak itu juga masuk dalam tanggungan karena dia itu bernyawa di luar maksudnya ya, bukan bernyawa di dalam.
Ya, bukan bernyawa di dalam tapi bernyawa di luar sudah. Nah, sudah berbentuk menungso. Ya. Inilah bedanya. Loh Pak, katanya zakat itu mensucikan. Bayi kan sudah suci. Katanya. Itu yang dinilai adalah bernyawannya ya. Setiap insan yang bernyawa. Tapi kalau sama dengan ketika saya ditanya, itu Yai, apa? Orang meninggal, bayi meninggal, boleh ndak ditahlilin? Oh boleh loh, kan sudah tidak ada dosa, kan langsung surga katanya. Yang mendapat fadilah itu orang tuanya Pak. Ya, yang dapat fadilah maghfirah itu orang tuanya. Ya, tidak apa-apa kita hibur dengan kalimat-kalimat thayyibah di rumah duka itu. Kita tahlil di situ. Kalau anaknya sudah ke surga, betul. Ya, makanya berdampak positifnya ke orang tuanya. Ya, paham ya? Ketika seolah-olah dilogikakan kan, loh, zakat yang bayi kan sudah suci. Ya, tapi ini syariat loh. Ya dijalani aja. Ini syariat. Terus mang mau nirek. Bukan amil loh, panitia. Oh fidyah. Fidyah itu salah paham itu. Yang dikatakan fidyah, ya, usahakan makanan siap saji. Lah ngerepotno sampean itu. Jangan berupa uang, jangan berupa mentahan, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan yang namanya fidyawati, fidyah itu adalah ita'amut ta'am 'alal fuqara wal masakin. Yang dikatakan fidyah itu adalah memberi makan siap saji kepada fakir miskin sehari dikalikan hari-hari yang ditinggalkan. Paham? Usahakan yang siap saji, nasi kotak, nasi bungkus, piringan boleh. Kok malah ngasih bahan mentah, ngerepotno panitia. Nah, dikeluarkan secepatnya. Mumpung Ramadan, fakir miskinnya masih cuma butuh 2 kali. Buka ambek sahur, ekonomis. Ya tak? Tapi kalau orang itu membayar fidyah di luar Ramadan, cari fakir miskin, iyalah gak geragas. Leleng geragas sudah 4 kali loh sehari, butuh 4 kotak kali 60. Wah itu. Kelipatannya cuma 10 kali lipat. Tapi kalau bayar di Ramadan, 1 kotak dibalas 1000 kotak oleh Allah pahalanya. Walaupun cuma 2 kotak, sahur ambil buko. Kapan mengeluarkan sahur? Ya secepatnya itu. Kalau urusan apa tadi? Fidyah. Tapi tolong biar ndak ngerepoti takmir. Ya, wis gak diupai opo-opo, gak dipek mantu. Ya, direpoti. Ya, berilah makanan siap saji. Fakir miskin sehari. Tapi gonta ganti Pak, monggo. Cek gak monoton iku tok ae, kenaan. Ya. Fakir miskin kok wakeh. Ya, itu gantian. Ngoten nggih? Waduh ngelak iki pisan. Boleh, boleh. Itu uangnya itu apa? Zakat fitrahnya itu di
simpan dulu. Lalu diberikan kepada orang tua, anaknya nggak punya, siswanya cari orang yang nggak punya, apa itu yang nggak punya. Kebetulan orang tuanya ini idealnya pedagang kaki lima. Apakah itu boleh atau tidak? Ya silakan sebelum rioyo. Silakan. Tapi lah disimpan sampai setahun. Simpan itu koclok nih bu. Bukan sampai ini. Ya mungkin 1-2 hari baru diberikan pada orang. Aduh, ngarang-ngarang dewe nih. Saya khawatir di akhirat, Pak. Saya khawatir di akhirat itu bertanggung jawabnya lebih berat. Karena itu amanah, Pak, beras itu. Harus segera dituntaskan. Paham ya? Apa mari, Mas? Ono wong teko, sik malam takbiran itu. Orang datang kan, tutup, sudah tutup. Mana ada tutup? Terima aja. Dia nang gak kena maneh. Wis mari Pak, kena maneh gak apa-apa. Ya, dikai maneh. Lah gak ono uang maneh. Ya, paham nggih? Iya. Masya Allah. Jadi orang-orang itu biar itu salah paham. Habiskan, tuntaskan. Itu uang apa? Beras amanah. Amanah itu harus segera nyampe ke orang yang berhak menerima. 8 itu. Ada lagi orang mensoal tentang fisabilillah. Karena gara-gara ada video yang mengatakan enggak boleh itu pakai ke kiai, ke ustaz, harus mengembalikan. Itu lancang mulutnya itu. Maaf ya, kata-kata fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa? Yuk ulama, kiai. Kiai-kiai dulu itu dapat menerima. Lalu kita salahkan Yai Hamid, Yai Khalil Bangkalan. Itu disuruh digugah maneh. Yai balik no, keliru. Misalnya ngono. Lah lancang mulutnya itu. Gitu. Guru-guru TPQ dapat itu. Juga berjuang di jalan Allah. Makanya ulama mengatakan kata-kata fisabilillah itu diartikan fisabilil khair. Paham gak? Jalan kebaikan. Dia mau kerja gak sempat karena sibuk ngajar dan sebagainya. Dapat itu Pak. Ada video mengatakan gak oleh, harus mengembalikan loh. Itu lancang mulutnya itu. Lancang, cangkemnya gitu. Masya Allah. Suruh ngaji ke Ridwanus Sholihin. Ya ini terakhir nih ya, saya ngelak ini. Terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe mulih le. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acepot kula na miramon gud selopot anyone seporah sake bengkong ya saran sakalangkong saboran nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.